Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkau Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku. Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku. Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, dalam setiap waktu. Oh, ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Lebih dengan iman kita katakan, sungguh Engkaulah Allah kami Tuhan. Kau setia dalam setiap hidup kami Yesus. Ini rindu kami Tuhan. Ku rindu selalu berada dekat-Mu, tinggal di dalam-Mu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku. Kau setia dalam setiap waktu.
dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Bapakku, Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, terima kasih sekali untuk malam hari yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya, karena kami tahu Roh Kudus sudah dimeteraikan dalam loh hati kami, memampukan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang bukan hanya pendengar firman saja, tapi menjadi pelaku firman Tuhan sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hati yang baru daripada Engkau, hati yang taat pada firman-Mu, hati yang mau melakukan segala perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Hari ini kita akan belajar saudaraku, bahwa semua orang yang lahir dari rahim perempuan itu membawa maksud Tuhan dalam kehidupannya. Ada tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi kalau sampai tujuannya kita meleset dari tujuan Tuhan, hidupnya jadi hancur lebur. Nah, orang yang hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan, dari tujuan hidup dari Tuhan ini, itu hidupnya pasti luar biasa enak. Makanya hari ini kita belajar. Kita buka dulu di 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Kita baca ayat 8. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kita lihat ayat yang ke-9. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan iman itu bukannya yang duniawi, ngimani mobil, bukan. Tujuan iman kita untuk keselamatan. Kita dapetin itu semua, tapi kalau nggak selamat, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita ngimani firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, sehingga iman kita tuh jadi iman itu menghasilkan keselamatan jiwa kita. Nah, berkat-berkat itu akan datang mencapai kita semua. Apapun yang diberkatkan oleh Tuhan akan datang mencapai kita. Tapi tujuan iman itu untuk keselamatan jiwa kita masing-masing. Jadi makanya hari ini kita belajar. Ayo. Jadi iman itu punya tujuan, kita dikasih iman ada tujuan, bukan tujuannya ngimani barang-barang duniawi, tapi yang pertama dan utama supaya kita selamat. Nah, kalau kita selamat, kita juga ketujuan yang lebih ini lagi adalah menjadi serupa dengan Kristus. Kita sudah selamat, kita kepingin orang-orang di sekitar kita juga supaya mereka selamat dan mereka bisa melihat melalui kehidupan kita, bukan hanya melalui perkataan kita, tapi melalui kehidupan kita. Nah, itu sudah. Orang-orang yang tidak sesuai dengan tujuan Tuhan itu susah, amburadul. Jadi makanya hari ini kita belajar, what is your purpose in your life? Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan dalam hidupmu?
Nah itu saudaraku, apa tujuan kita ini? Nah makanya kita harus jawab dengan tulus. Kalau sampai salah, mari kita rubah tujuan hidup kita untuk jadi serupa dengan Kristus. Soalnya tujuan hidup yang salah akan mengakibatkan tragedi di dalam kehidupan kita. Contoh-contoh ada banyak. Kita buka Rut pasal yang pertama. Rut pasal yang pertama. Kita lihat ayat yang pertama. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kenapa kok mereka pindah? Kita baca ayat yang ke-6. Rut 1 ayat yang ke-6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua, bukan itu. Tapi nggak apa-apa kita baca. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Elimelek sama keluarganya ini, saudaraku, dia pindah. Kenapa? Karena nggak ada makanan. Dan dari Moab pindah lagi ke Israel karena mereka ngelihat ada makanan. Jadi kita lihat hidup ini terutama untuk apa? Makanan. Makanya kalau kita hidup untuk makanan berbahaya, saudaraku. Makan sana, makan sini, makan situ. 90% penyakit diakibatkan karena makanan. Makanan enak-enak tapi tidak bergizi. Nah itu saudaraku. Makanya kita harus hati-hati. Tuhan juga ada bilang hati-hati dengan makanan. Kalau nafsumu besar kasih pisau di lehermu. Nah itu sampai seperti itu. Jadi kita lihat karena makanan pindah. Karena itu tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Karena di Israel memang lagi tidak ada makanan, lagi ada kelaparan. Tapi semua orang gak ada yang pindah kecuali Elimelek ini. Dia pindah bersama Naomi, bersama dua anaknya Mahlon dan Kilion. Tidak lama, gak lewat dari 1 tahun mungkin itu. Karena gak ditulis, tapi gak lama. Elimelek mati, suaminya mati. 10 tahun kemudian, Mahlon dan Kilion mati juga. Mereka balik ke rumah, ya memang dia dapat turut, tapi keluarganya mati semua. Kita lihat, kalau kita tidak sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita, tragedi yang terjadi. Kita lihat lagi tentang siapa? Saul. Tujuan hidup Saul itu untuk apa? Jabatan dan kehormatan. Kita buka di 1 Samuel pasal yang ke-20. 1 Samuel pasal yang ke-20 kita baca ayat 30 sampai dengan 33. 1 Samuel 20 ayat 30 sampai dengan 33. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai itu, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruh orang memanggil dan membawa dia kepadaku sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melempar tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ketakutan. Nanti kalau Daud ini gak dibunuh, nanti kerajaannya akan pindah. Dia mau jabatan. Jabatannya supaya tetap. Kalau bisa sampai anak cucunya. Semua kena jabatannya itu semuanya. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tragedi yang terjadi. Kita lihat tentang kehormatan. Kita lihat lagi di 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18. Kita baca ayat 6 sampai dengan 9. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai dengan 9.
Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Kita lihat jabatan. Makanya hati-hati kalau kita punya jabatan. Semua yang ada pada kita itu bukan punya kita, itu punyanya Tuhan. Tuhan mau kasih kepada siapa saja terserah dia. Kita tetap akan dipelihara sama Tuhan. Jadi nggak usah takut, saudaraku. Jabatan bisa membuat kita jadi nggak karuan akhirnya. Saudara. Kalau itu bukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi di 1 Samuel pasal yang ke-15. 1 Samuel pasal yang ke-15. Kita baca ayat yang ke-30. 1 Samuel 15 ayat yang ke-30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Kata disuruh, dia minta apa? Supaya Samuel ikut Saul, supaya apa? Aku telah berdosa, tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Nah itu. Jadi Saul itu cuma nyari jabatan, tujuan hidupnya cuma jabatan dan kehormatan. Akhirnya apa? Tragedi. Matinya bunuh diri. Coba. Tragedi, kalau keluar dari tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, ya seperti itu. Sekarang kita lihat sendiri Simson. Simson itu tujuannya apa? Seks. Karena dia orang kuat, makanya dia tujuannya seks. Kita lihat di Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang pertama. Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Nasir Allah, tapi pergi ke pelacur. Kenapa? Tujuan hidupnya bukan mempermuliakan nama Tuhan, tapi karena butuh seks. Kita lihat lagi. Hakim-Hakim pasal yang ke-16 tetap kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang bernama Delila. Kita lihat saudaraku. Jadi Simson tujuannya seks. Harusnya dia dikasih istri yang pertama itu memang betul-betul dari Tuhan, karena dia harus cari gara-gara sama orang Filistin. Jadi dia dikasih istri seorang Filistin. Nah ini kasus, jangan ditiru. Kalau bukan dari Tuhan, nanti tragedi. Kita pikirnya sama orang yang bukan Kristen, non-Kristen, supaya saya bisa nginjili, supaya itu jadi Kristen. Hati-hati loh. Itu kadang-kadang kita cuma ngumpet di balik itu semua. Dilihatnya kita suka sama orang itu. Nah itu saudara. Kalau Simson enggak, tapi karena disia-siakan, istrinya dibakar. Nah, yang dari Tuhan hilang. Akhirnya dia dia cari orang-orang yang di luar Tuhan. Akhirnya apa? Tragedi. Kekuatan yang daripada Tuhan dikasihin. Coba. Orang kalau udah jatuh cinta tuh kayak gitu. Apapun yang ada pada dirinya, kegadisan pun dikasihin. Coba. Akhirnya apa? Tragedi. Matanya dibutakan. Rambutnya dipotong. Kekuatan daripada Tuhan hilang semua. Begitu kita juga jatuh di dalam seks. Banyak hamba-hamba Tuhan yang besar, yang hebat, jatuh dalam seks. Habis pelayanannya, habis selesai semuanya. Coba. Kekuatannya dari Tuhan hilang semuanya. Coba. Nah itu. Makanya hati-hati, tujuan hidup kita tuh apa? Harus sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita.
Itu tujuannya apa? Harusnya begitu. Kita lihat yang salah satu Yudas. Yudas tujuan hidupnya adalah uang. Akhirnya menjual Yesus. Gurunya dijual gara-gara uang. Jadi kalau kita tujuannya uang, bisa seperti itu. Kita lihat Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26, kita baca ayat 14 sampai dengan 16. Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Tujuannya uang, Yesus pun dijual. Sampai ada banyak orang-orang karena tujuannya uang, anak gadisnya dijual jadi pelacur, istrinya dijual jadi pelacur. Coba, itu orang-orang yang kalau tujuannya cuma uang. Apapun yang ada pada dia kalau perlu dijual semua supaya bisa mendapatkan uang. Nah itu saudara. Makanya hati-hati dengan tujuan hidup kita. Kita punya tujuan hidup apa? Tujuan hidup kita harus sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita diciptakan itu untuk apa? Setiap orang pasti bawa tujuan hidupnya masing-masing. Jadi apa, jadi ini, jadi itu. Nggak bisa kita main seenaknya. Maka kita butuh pimpinan Roh Kudus. Setiap langkah dari kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dipimpin oleh otak kita, tapi dipimpin sama Roh Kudus. Nah itu saudaraku. Jadi makanya hari ini kita belajar tujuan hidup yang benar adalah menjadi serupa dengan Kristus, memperlihatkan Kristus. Itu tujuan secara umum, pada umumnya. Itu semua orang harus jadi serupa dengan Kristus. Tapi ada yang tujuan Tuhan supaya kita ini jadi guru. Kalau semua jadi pendeta, yang jadi guru siapa? Gitu, yang ada yang jadi guru, tapi tetaplah punya hati seorang hamba. Ada lagi yang ditentukan untuk jadi pengusaha, jadi berhasil segala. Tapi dia harus tahu bahwa dia juga harus punya hati seorang hamba. Kalau sampai berhasil sukses sampai duitnya banyak, itu bukan punyanya, itu punyanya Tuhan yang dipercayakan dalam hidup kita. Jadi setiap rupiah harus dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan kembali. Itu yang betul, jangan dipakai untuk cuma memperkaya diri, untuk menikmati sendiri. Nah nanti akhirnya tragedi yang terjadi. Jadi makanya apa sih yang harus menjadi serupa dengan Kristus? Ya karakternya, pikirannya, perasaannya, perkataannya, perbuatannya. Itu harus sama seperti Kristus. Itu baru betul saudaraku. Maka tujuan kita tuh apa dalam hidup ini? Kalau kita tahu dipimpin sama Roh Kudus sendiri, kita akan mengerti jalan kita sendiri. Kita buka Alkitab kita lagi di Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14. Kita baca ayat yang ke-8. Amsal 14 ayat yang ke-8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Jadi kalau kita tuh ngerti tujuan Tuhan menciptakan kita, oh saya tuh harus begini, saya harus begini. Kita kena tipu muslihat, oh kamu kerja ini enggak bagus, kerja ini nanti duitnya tambah banyak, tambah begini. Dilihat itu jebakan iblis. Pergi ke situ, keluar dari perlindungan Tuhan, tak tahu kena penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh obat dan dokter. Nah, jadi enggak karuan loh saudaraku. Kita harus tahu kita ditentukan melayani di Betani Madiun. Terus mungkin karena nggak tahu suatu sebab, terus kita nggak kepingin lagi di sini, saya mau pelayanan di sana. Tapi itu bukan tujuan Tuhan. Akan terjadi tragedi di kemudian hari. Kalau langsung gitu enak ya. Begitu kita salah jalan terus langsung ada tragedi. Kita langsung ngerti. Kadang-kadang perlu waktu 5 tahun.
5 tahun, 7 tahun kemudian, 10 tahun kemudian baru kelihatan tragedinya. Nah, sudah buang waktu sekian lama, saudaraku. Paling enak makanya dipimpin oleh Roh Kudus. Dan punyalah hati seorang hamba. Hamba itu budak. Harus punya hati seorang budak. Budak itu gak punya hak apapun. Saya mau itu, gak bisa, terserah tuannya. Nah itu saudaraku. Hati seorang hamba. Mari kita melayani dengan hati seorang hamba. Itu yang Tuhan mau. Apapun yang Tuhan katakan kepada kita, kita mau taati. Kita mau itu karena kita mengasihi Tuhan. Itu Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala perintahku. Nah itu namanya kita mengasihi Tuhan. Nah makanya punyalah hati seorang hamba. Mengasihi bos kita. Dengan jalan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jadi makanya hari ini kita belajar saudaraku. Terus apa tujuan hidup kita? Ada banyak sih. Apa tujuan hidup kita sekolah? Untuk apa kita sekolah? Nah tujuannya kalau sampai salah, sekolah itu sampai salah. Seenaknya sendiri. Berantem di sekolahan. Terus bagaimana dikeluarin, pindah lagi, dikeluarin lagi. Nah nanti lama sudah itu. Begitu lagi mau kerja, orang tanya, kamu sekolah di mana? Ijazahmu mana? Ijazahnya apa? Kelas 6 SD aja enggak lulus. Karena orang tuanya kaya. Orang tuanya kaya, jadi ya sudahlah enggak usah sekolah, enggak apa-apa. Ada uang semua. Pada suatu hari begitu dia sudah nikah, tadinya kaya, tahu-tahu orang tuanya bangkrut. Nah, baru tahu rasa saudaraku. Itu berapa tahun tuh tragedi itu baru terjadi. Waduh, rumahnya dijual, mobilnya dijual, semua dijual, habis semuanya sampai habis-habisan. Karena mau kerja orang tanya mana? Dan kamu punya keahlian apa? Tidak ada keahlian, tidak ada ijazah. Tragedi yang terjadi, waduh hidupnya susah, istrinya yang kerja, istri harus jadi tulang rusuk, jadi tulang punggung. Tuh, tragedi yang terjadi. Apa tujuanmu sekolah? Sekolah belajar pinter. Bukannya sekolah terus mau cuman sekolah aja karena orang tuanya kaya, ya udah nggak usah belajar. Tidak bisa belajar, bukan untuk pacaran. Sekolah itu bukan untuk pacaran. Pacaran nanti kalau sudah punya uang sendiri. Jangan minta uang orang tuamu. Nah itu baru boleh pacaran. Jangan pakai uang orang tuamu terus pacaran. Itu namanya pengecut. Tujuanmu sekolah harus jadi pinter. Orang jadi pinter, kamu lulus kalau bisa dengan yang terbaik. Nah di sekolah ini bisa kuliah mungkin gak ada uang, tapi karena pinter dikasih beasiswa. Loh, bisa seperti itu saudaraku. Akhirnya apa? Sampai di S2 dan itu dibutuhkan sama seseorang juga. Gajinya bisa 100 juta. Lah, harusnya dia sampai di situ karena dia nggak lakuin, cuma sampai kelas 6 SD. Harusnya dia bisa gaji 100 juta karena dia nggak belajar, jadi bodoh. Akhirnya gajinya paling cuman berapa? Nggak cukup untuk hidup. Nah, tragedi yang terjadi. Apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidupmu bekerja? Macam-macam saudaraku. Saya nggak bisa ngomong semua sih karena waktunya nggak ini. Apa tujuan hidupmu bekerja? Bekerja ya, bekerjalah untuk Tuhan. Sekalipun kita kerja di manusia lah, kita kerja sama orang. Tapi hiduplah seperti bekerja kepada Tuhan. Jangan terus malas-malesan karena tidur terus mau baca Alkitab. Nanti kalau waktu istirahat saudara dikorbankan, enggak apa-apa. Jam 12 sampai jam 1 itu ada waktu istirahat. Makan 10 menit, terus yang 50 menit kita baca Alkitab atau doa, boleh. Tapi jangan lagi kerja. Lagi kerja, bosnya keluar, terus dia buka Alkitab, dia baca Alkitab dulu. Itu namanya nyolong waktu, pencuri waktu. Tidak boleh, Tuhan juga nggak suka. Lah kenapa kalau waktu kerjamu yang dikorbankan? Waktu istirahatmu yang dikorbankan. Mulai bangunnya kalau tidur jangan terus tidur aja gitu. Mulai dikorbankan, kita korbankan nih waktu untuk baca Alkitab, untuk berdoa.
Lah Tuhan disukakan, kita harusnya kalau orang biasa sakit karena ini untuk melakukan Tuhan, kita tambah sehat. Harusnya seperti itu selalu. Jadi makanya begitu kita kerja harus berintegritas, punya tanggung jawab, jujur. Jangan bohong, dapat ini tapi akhirnya bosnya ngerti, dikeluarin akhirnya. Lah kerjanya nggak bener kok. Kerja untuk Tuhan. Nah kita pun akan diberkati. Itu seperti itu. Nah terus apa tujuan kita melayani Tuhan? Ya melayani Tuhan karena kita kepingin supaya Tuhan disukakan. Mempermuliakan namanya. Melayani berantem sama satu dengan satu berantem. Atau satu sama satu diem-dieman, ndak enak-enakan. Ya jangan yang kayak gitu. Tapi kita tetap melakukannya untuk Tuhan, melayaninya juga semuanya untuk Tuhan. Nah itu harusnya begitu. Ada banyak sih, apa tujuan kita berpacaran? Cuma buat pacaran enak-enakan gitu, pegang-pegang, peluk-peluk, cium-cium gitu. Ya sama orang dunia. Lah bedanya orang Kristen dan orang dunia di mana? Kalau sama kayak gitu. Pacaran itu kegunaannya kita supaya ngerti ini nih jodoh kita atau tidak. Buka masing-masing topengnya. Jadi topeng masing-masing dibuka. Kejelekannya kita keluarin. Jangan ditutup-tutupi. Kejelekannya keluarin. Sana kejelekannya keluarin. Bisa terima enggak? Kalau kita udah tahu kejelekannya masing-masing dan kita bisa menerima. Itu namanya orang yang siap menikah. Nah sesudah menikah jangan lihat kejelekannya lagi. Lihat kebaikannya. Nah itu saudara, itu tujuannya pacaran tuh seperti itu. Supaya kita tuh ngerti. Nah kalau kita lihat kejelekannya sudah abnormal. Suka ngobat, narkoba, maunya seks bebas. Ya itu sudah pasti bukan jodohnya, udah buang aja. Udah putusin aja sudah. Nah itu seperti itu. Tapi kalau memang kejelekannya masih kejelekan normal manusia, suka lupaan atau bagaimana itu sih semua orang kalau sudah mau cari yang tidak seperti itu, yang sempurna, ya kawin karo Yesus, sempurna. Nah setiap kita ya mesti ada kejelekannya, cuma normal atau sudah abnormal. Nah itu saudaraku. Terus apa tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah bukan untuk bercerai, karena Tuhan tuh membenci perceraian apapun alasannya. Tuhan kepinginnya apa? Kita buka di Maleakhi pasal yang kedua. Maleakhi pasal yang kedua. Kita baca ayat 14 sampai dengan 15. Maleakhi 2 ayat 14 sampai dengan 15. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Kesatuan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa kita kalau lagi menikah itu di mimbar, di gereja lagi diberkati, ditanyain sama gembalanya, apakah saudara ini mau mengasihi istrimu dengan segenap hatimu di dalam suka dan duka? Jawabannya apa? Ya saya bersedia, ya saya mau. Lah itu janji di hadapan Tuhan loh. Lah terus kok bisa menikah sama orang lain? Lah janjimu dulu tuh bagaimana? Ya Pak, tapi kan lidah tidak bertulang. Lah kalau lidah bertulang tidak bisa ngomong malahan. Nah itu saudaraku. Jadi makanya Tuhan itu membenci perceraian apapun alasannya. Tuhan membenci perceraian. Di perjanjian lama ditulis, perjanjian baru pun ditulis. Allah membenci perceraian. Jadi makanya supaya kita tidak bercerai, itu ingat. Waktunya udah hampir habis soalnya. Jadi harus diingat dengan apa? Dasar kekristenan, pikul salibmu setiap hari, sangkali dirimu. Setiap kali lagi ada persoalan dalam hubungan suami istri, ada masalah, dikatakan sangkal diri. Kalau bojonya salah, ini bojonya yang salah, Alkitab nggak mengatakan sangkali bojomu, nggak ada ayatnya.
Kalau bojomu salah, sekalipun dia salah, Alkitab cuma bilang sangkal diri, bukan sangkal bojonya. Jadi kalau kita lagi ada masalah, siapapun yang benar atau salah, masa bodoh, pokoknya lagi ada masalah terjadi di dalam suami istri, masing-masing harus cari kesalahannya. Kalau saudara nggak bisa nemuin kesalahannya, saudara jadi Tuhan Maha Benar, pasti ada kesalahannya. Saya sama istri saya, itu istri saya ada di belakang. Istri saya waktu itu saya khotbah di gereja saya sendiri, terus pulang, istri saya masih ada pertemuan. Pertemuan di situ, jadi dia tinggal di gereja, saya pulang sampai rumah, kuncinya di bawah istri saya, kunci kamar. Jadi saya nggak bisa masuk kamar. Lah terus sudah kayak gitu gimana kita marah-marah? Nggak ada gunanya terus merasa benar, nggak ada gunanya. Cari kesalahanmu sendiri, sangkali dirimu kok. Bukan sangkali bojomu, saya sangkal diri. Jangan nyalain istri, saya nyalain diri saya sendiri. Kesalahanku di mana? Saya cari kesalahan saya. Kesalahan saya ternyata pada waktu saya lagi di gereja, saya nggak bilang, saya nggak tanya, sayang kuncinya kamu bawa ya? Lah kalau gitu, oh ya ini dikasihin. Bener kan? Yang salah siapa? Saya. Nggak usah nyalain istri, nyalain istri saya, diri saya sendiri. Maka kita sudah 27 tahun menikah dengan pasarannya 3 tahun, 30 tahun kita udah mengenal, kita nggak pernah bertengkar karena kita nggak tuding orang, tuding dirinya sendiri. Cari kesalahanmu. Jangan cari kesalahan orang lain, cari kesalahan orang lain. Nggak butuh Yesus. Satu kolong jembatan, iso kabeh nyari kesalahan orang. Sampai ada ayat, sampai ada peribahasa, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Kuman di seberang laut kelihatan. Kalau di Alkitab dikatakan selumbar di mata saudaramu kelihatan, tapi balok di matamu sendiri nggak kelihatan. Itu orang yang selalu mencari kesalahan orang, makanya nggak pernah bisa maju. Cari kesalahanmu, di mana kesalahanmu? Kalau kau bilang benar, kau jadi Tuhan, kau maha benar. Nggak bisa. Tuhan membenci perceraian soalnya. Makanya hari ini kita belajar tujuan hidupmu menikah itu apa? Nah, kalau tujuan hidup kita menikah seperti tadi yang kita baca, keturunan itu akan menurunkan keturunan yang ilahi. Nah, ini saudaraku. Jadi makanya kalau lagi ada masalah, jangan sangkal bojonya, sangkal diri kita sendiri. Cari kesalahan kita. Kesalahan kita ada di mana? Oh iya, kesalahanku tuh begini. Nah, orang yang tahu kesalahannya itu adalah orang yang bisa maju. Tahu kesalahannya terus. Begitu kita mau jadi pelaku dengan kita sangkal diri, Tuhannya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita diubah, pasangan kita pun juga akan diubah sama Tuhan. Itu seperti itu maksudnya saudaraku. Jadi apa tujuan kita hidup? What is your purpose in our life? Tujuannya apa dalam hidup kita ini? Maka kita harus hidup seturut dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Begitu kita masuk di dalam tujuan Tuhan, kita akan hidup bahagia, hidup diberkati, hidup yang sukses, hidup yang sehat, hidup yang panjang umur, hidup yang luar biasa. Gitu saudaraku. Jadi makanya hari ini kita belajar tentang kebenaran. Apa tujuan hidupmu hari ini saudara? Pokoknya tujuan kita ini sekarang kita hidup itu apa tujuannya? Selama tujuannya kita bisa tepatkan tepat sesuai dengan tujuan hidup, tujuan Tuhan menciptakan kita, kita akan dijamin dalam hidup ini. Begitu saudaraku, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih sekali untuk kebaikan-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu mengubah paradigma kami, mengubah perasaan kami, merubah semuanya. Kami tidak akan lagi lihat yang lain Tuhan. Kami akan lihat diri kami sendiri. Apa tujuan hidup kami ini? Apa tujuan hidupku ini saat ini? Apa tujuannya? Mempermuliakan nama Tuhan? Atau cuma mau senang-senang aja di dunia ini? Kami mau pilih untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Seturut dengan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami juga mau setiap kali kami suami istri ada masalah.
kami tidak akan tuding pasangan kami tuding diri kami sendiri. Kami akan cari kesalahan kami sendiri. Kesalahanku ada di mana? Dan kami mau memperbaiki diri. Begitu kami mau melakukan firman Tuhan, yaitu menyangkal diri dan pikul salib, maka Allah akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami suami disempurnakan, istri pun akan disempurnakan, dan Tuhan yang menyempurnakan. Sehingga kami bisa punya keluarga yang berbahagia, pernikahan yang menjadi contoh dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atasnya. Terima kasih, kami percaya dengan kekuatan kami sendiri tidak akan pernah bisa. Tapi Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam loh hati kami, Dia yang memampukan kami. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga yang telah memberikan Roh Kudusnya kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami dimampukan. Tidak ada yang kata tidak bisa. Bersama dengan Tuhan pasti bisa. Tidak ada kata mustahil. Tapi semua bersama dengan Tuhan pasti bisa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi. Kami bersyukur untuk gereja kami yang terbaik, untuk Bapak Ibu Gembala kami yang terbaik, pekerja-pekerja, aktivis-aktivis yang terbaik. Setiap hamba Tuhan yang melayani di sini juga adalah hamba Tuhan yang terbaik. Semuanya pemimpin pujian yang terbaik, semuanya Tuhan terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Ku ingin tetap di sini menikmati ku ingin tetap dan memandang. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, semuanya sama. Sampaikan rindumu di hadapan Yesus. Ku ingin tetap. Yes. Ini setiap kerinduan umatmu pagi hari ini Tuhan. Sebab kami terpuaskan di dalam hadirat-Mu. Lebih keras lagi katakan ku ingin Tuhan. Ku ingin tetap di sini menikmati. Oh, ku ingin tetap di sini. Lebih lagi sama-sama. Ku ingin tetap di sini. Yes. Menikmati bait-Mu Tuhan. Dan memandang indah wajah-Mu. Tetap di sini, sebab kami percaya Tuhan, bait-Mu adalah kekuatan buat setiap kami Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Oh, ku ingin tetap di sini. Kami rindu selalu ada dalam bait-Mu. Sebab itulah kekuatan buat setiap kami Yesus. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di hadapan Yesus. Ku ingin
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuatlah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan, mari kita bersama-sama berkata, Amin.